Seputar spiritual ataupun supranatural, penyakit medis dan non medis, silakan diajukan pertanyaannya. Mungkin nanti bisa Ustadz Ridwan yang menjawab semuanya. Oke, tetap Bang Haji Ridwan Koboy, lu pembantu Ustadz, sekarang enggak. Haji Ridwan. Sekarang udah pensiun jadi Jadi Ustadz. beliau tidak mau dipanggil Pak, nggak mau dipanggil Ustadz, maunya Bang, biar awet muda terus. Nah, ini salah satu kunci untuk kalian tetap awet muda. Jangan mau dipanggil Pak. Yang muda awet muda, yang tua awet tua. Silakan yang mau bertanya, dan mungkin ada IG dia nanya. Belum. Belum ada. Nanti ya nanya ini. Nah, untuk Mister netizen Mister Channel, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Terus 12:30 sih ya, malaman, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita yang ngobrol aja lah. Iya, Lebih kita asik, ya ngobrol. kan? Nah, Kita karena ngobrol. sebenarnya dibilang ngefans sama beliau. Alhamdulillah. Beliau senior dan duluan masuk TV. Agak muat masuk TV Kagak kan. muat. Sekarang udah ada TV yang 50 Iya, inci. Muat sesuatu. Jadi mungkin kita cerita tentang pemburu hantu aja lah, biar lebih seru. Itu manggilnya apa nih enaknya, Bang ya? Iya, Bang. Jadi Bang Haji, apa sih tantangan-tantangan ataupun mungkin ada yang paling rumit, paling sulit lah menghadapi kasus gitu loh. Mungkin daerah mana, apa masalahnya gitu loh. Udah. Oh, udah, itu aja dah. Jadi masalah yang di tim pemburu hantu itu ada 11 orang. Yang satu keluar, ya, satu bumi keluar. Dan sekarang Pak Hariri sudah wafat. Ya, sudah baca suratul Fatihah untuk Pak Hariri ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi di tim pemburu hantu itu tahun 2003 sampai 2007 di TV La TV. Sekarang yang dibeli oleh TV One. Karena manajemennya berubah, maka diganti, tidak ada program-program spiritual atau supernatural, diganti oleh TV berita. Jadi pemburu hantu banyak suka dukanya, semua banyak suka dukanya. Dan yang paling dukanya pada saat setelah kita pembersihan, pengobatan dan ruqyah dan pemagaran, itu banyak tim yang diserang oleh jin setelah itu. Selesai acara. acara. Itu almarhum Pak Hariri sampai diserang, sampai kayak dicekek gitu di hotel itu. Ini malam tahun baru ini, Sukabumi, tanggal 31 Desember. Oh, di hotel Di ini? hotel. Hotel Di hotel. Samudra Beach. Bukan, Sukabuminya di alun-alun. Oh, alun-alun Publik. Sukabumi, ya. Nah, nggak jauh tuh ada hotel. Nah, di situ dapat serangan. Sampai juga Pak Hariri itu pernah juga ditembak bola api masuk rumah tuh, buta 2 minggu. Nah, jadi di dalam spiritual ini, dalam supernatural paranormal ini, kita sebagai supernatural ini bukan main-main. Jadi taruhannya nyawa, membantu orang mengobati yang kena guna-guna dan santet atau apa itu taruhannya nyawa. Kalau bahasa ini itu ada damnya lah. Ya. Jadi memang setiap hari itu fax yang masuk ke kantor production house itu ada 1000 fax yang masuk untuk minta dibersihkan. Jadi dipilih mana yang berat, mana yang ini. Nah, itu yang pernah, yang sangat berat gangguannya. Udah lagi di tempat lain ada. Sampai pernah
Ustaz Syarif juga jatuh, patah ini Iya. tulangnya ke pinggangnya, retak pinggangnya. Gitu ya. Jadi serangan-serangan itu memang bukan main-main gitu. Memang ya kalau yang nggak mengerti, orang awam yang nggak mengerti, yang tidak belajar supranatural atau spiritual, mungkin Bisa lebih fatal. istilahnya orang awam, kok begini, kok bisa, kok ini, kok gitu kan, disangkanya main-main gitu Oh kan. iya. Disangka Makanya- mungkin nih, ini paling settingan. Ya, gitu. settingan atau apa, Oke. karena makanya kita buat Hmm. satu buku namanya Pemburu Hantu dalam Tinjauan Syariat Islam. Oke. Pemburu Hantu dalam Tinjauan Syariat Islam diambil dari 54 kitab di sini, kitab hadis dan Al-Quran. Jadi ada dasarnya kita. Dan membantunya itu juga nggak main-main. Kalau memang belum bersih, belum sembuh, kita harus tanggung jawab, harus sembuhkan lagi. Dan itu gratis. Berarti memang tempat spot itu ditentukan sama permintaan berarti lagi. Iya, ada permintaan ini, tapi disaring oleh manajemen, disaring iya. mana nih yang parah, Kasusnya mana lebih ini parah. kasusnya ini Iya. gitu kan. Sampai waktu itu syuting di rumah artis itu Lamting tuh, artis karate itu Iya, yang orang Kristen tuh juga syuting itu di situ. Nah, anaknya kan indigo juga itu. Jadi dia merasakan sendiri gitu kan. Oh, jadi apa yang kita kerjain dia bisa Nah, melihat lah. iya. Nah. Itu kan masih ada itu, wah itu ya kan, udah kita ajarin aja anaknya deh gitu kan, biar bisa membuktikan gitu kan. Jadi suka dukanya itu dukanya banyak sekali lah. Ya alhamdulillah selama sampai detik ini alhamdulillah lokasi masih saya panjang umur, sehat, 35 tahun menjadi paranormal, spiritual, praktisi, supranatural, ya itulah dukun, ya sama aja dah. Dukun di dalam Al-Quran, dukun sihir, dukun santet, beda. Kan di zaman Nabi Musa juga ada. Nah, kalau kita ya dukun beranak, dukun patah tulang, ya dukun sunat, ya itu kan dulu. Misalnya dukun itu kan artinya keahlian, gitu kan. Tinggal orang kadang-kadang salah pengertian, salah persepsi. Jadi gitu kayak gini. Ya memang benar-benar perjuangan lahir dan batin, doa usaha iman tawakal, benar-benar perjuangan dan doa gitu, kata Om Rama, perjuangan dan doa itu benar-benar kita nggak main-main gitu kan, istilahnya ya hampir seluruh Indonesia yang kita datengin, yang kita syutingin gitu kan. Oh berarti nggak di Jakarta aja waktu itu? Enggak, Memang kita Sumatera, kemana-mana Kalimantan, tergantung permintaan. Ya, Oh. Semarang, Sumatera, Kalimantan. Nah, sampai juga ada kalau pembersihan pribadi sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei ada. Oh itu yang pribadi. Di luar tim pemburuan. Ya, di luar itu pribadi. Ya itu makanya ya alhamdulillah Allah masih berikan kawan-kawan, saudara-saudara yang lain masih diberikan sehat gitu. Detik ini jadi ya perjuangannya ya sangat berat lah istilahnya. Nah, ini salah satu bisa jadi inilah pengalaman juga buat Anda dari belajar pengalaman dari Bang Haji Ridwan kan. Mungkin banyak juga nanti suka dukanya nih yang harus Anda pelajarin. Iya. Jadi untuk kalau kita ngomong enaknya aja ya gampang kan ya. Gampang. Tapi kalau dukanya itu ya benar-benar sangat berat gitu. Iya, betul. Jadi kita nggak sembarangan bersihin, sembarangan datang, kita harus persiapan peluru, namanya kita masuk kampung orang. Ya kan kita acak-acak jinnya apa ya, kita buang-buangin istilahnya, kita usir kan begitu. Nah, tentu ada yang marah kan gitu. Kita masuk kampung orang, kita acak-acak yang marah, yang punya kampung kan gitu istilahnya. Apalagi ini kan gitu. Sampai pernah yang di Sukabumi juga yaitu kita panggil salah satu ustadz di sana kan untuk ikut main kan. Iya. Itu pun sampai jomplang, sampai jatuh. Ya, sampai hampir pingsan gitu. Terus juga di Surabaya itu sekolah SD, sekolah SD. Jadi banyak yang kesurupan dan ini itu kan gempa tuh Surabaya, sekolah SD-nya tuh kesurupan semua, gempa. Jadi ada nih pernah nggak Bang Haji nanganin masalah pesugihan? Pernah. Ataupun memutuskan pesugihan gitu. Pernah. Nah, itu gimana Jadi cerita itu? Itu sebelum saya pemburu hantu. Oh sebelum? Belum. Oh. Jadi saya belum pergi haji, 94 saya pergi haji, haji Kosasi.
ongkos dikasih. Buset, masih bocah kita guys. Ya, demi Allah saya 94 pergi haji akbar, haji kosasi. Masih ingusan itu Pak. Jadi lalu ada satu seorang seorang non muslim sampai dia akhirnya masuk ke muslim. Ya, mualaf. Sebelum itu dia pernah pesugihan. Iya. Pernah pesugihan di Gunung Kawi. Tapi kaya bener. Kaya Gunung Kawi sama pesugihan di tempat lain. Karena Gunung Kawi itu kan ada dua, ada yang Islam, ada yang tidak. Kan itu. Dia ambil pesugihan situ, sama satu pesugihan lagi di daerah Sukabumi juga, dua. Jadi pembantunya meninggal mati, terus anaknya, terus istrinya, tinggal dia nih. Wah, Tinggal dia tumbal semua tumbalnya nih. Buset. Tinggal terakhir dia tumbalnya dia kira datang ke rumah waktu itu masih di Bukit Duri ya sekitar tahun 93-92 lah. Akhirnya dia bilang nah, diceritakan bahwa saya pernah tumbal gini, tanggal sekian nyawa saya mau diambil karena udah perjanjian. Oh gitu, oke. Akhirnya saya syariatin, saya ini semua, saya pegangan dan lain-lain karena dia non muslim, saya kasih pegangan semua, ya kan? Untuk proteksi dia ya, lah. bersih. Nah, akhirnya pas pada hari haknya saya puasa sehari, saya puasa sehari haknya. Nah dia di tol itu naik mobil di jalan tol Jagorawi itu naik tol di tol, jalan dari Bogor mau ke Jakarta, itu jungkir balik mobil. Jam berapa itu? Jam 11 malam dihantam sama setan ini. Iya, karena tumbal terakhir. Karena tumbal terakhir. Jam 11 apa lewat jam 12 dikit deh. Itu akhirnya dia ini jungkir balik apa semua mobilnya hancur lah. Tapi subhanallah karena dia pengen tobat, saya bilang kalau ini harus tobat, harus ini. Dia siap. Saya nggak nyuruh dia masuk Islam, enggak. Sebenarnya mending stop, berhenti, tobat udah. Jangan lagi gunakan ya, itulah jangan pesugihan dan lain-lain lah. Akhirnya dia setuju kan? Ya udah, kecelakaan mobil seperti itu, ya subhanallah, itu dia itu lecet pun enggak, lecet sedikit pun enggak. Dia telepon saya, bang, saya kecelakaan di tol ini. Ya udah, cepet telepon ini polisi cepat ini, kamu ke rumah. Ya, saya bilang ke rumah bang langsung ya. Alhamdulillah kalau kamu masih selamat. Jadi iya bang, ini kan malam terakhir abang bilang. Iya. Oh malam terakhir perjanjian dia sama ini. Kayak ini malam nih. Tadi siang saya puasa. Harusnya mati. Tuh, udah kamu sekarang ke rumah sampai besok sampai nginep. Hari sore saya puasa. Udah. Akhirnya ya subhanallah selamatlah sampai detik ini. Sekarang orangnya ada Singapura. Nah, kalau cerita soal pesugihan nih, Bang Haji, itu tumbal apakah harus sedarah atau bisa digantikan dengan orang-orang yang memang nggak sedarah? Jadi begini, asik nih. Tumbal itu ada beberapa macam. Saya pernah nganterin yang orang mau ngepet tuyul, mau ngepet monyet, ya mau ngepet ular, ada pesugihan monyet, ya, kayak gitu pernah lah saya ya. anterin. Ada di Cirebon, di Sumedang, di Sukabumi ada. Jadi pesugihan itu bagaimana perjanjiannya? Seandainya kayak yang tadi itu, yang non muslim tadi itu, ya sehingga akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, cerita singkat bahwa dia kan tumbalnya manusia. Iya. Jadi pembantunya pun kena ya. Kena. Jadi ini pembantu, anak, istri kena. Karena dia tidak bisa memberi tumbal orang lain. Nah, jadi pembantunya udah habis. Akhirnya pada waktunya nggak ada ini, diganti dengan orang terdekat, orang yang tersayang ya. Biasanya begitu. Jadi garis besarnya pesugihan ini berarti semua ada tumbal. Dia tidak memakan dari sedarah aja, tapi bisa juga orang-orang terdekat dari yang pemakai pesugihan. Jelas. Nah terus ada lagi nih Bang Haji yang ngatain, ada katanya pesugihan jual musuh. Nah